Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya ya. Baik, seluruh mahasiswa yang saya hormati ya. Ini saya lanjutan dari variabel ya. Saya lanjutkan ya. Bahwa dalam sebuah variabel itu ada yang namanya nilai ya, yang nanti akan kita inputkan. Atau dalam sebuah variabel ada tipe data yang harus kita sesuaikan ya. Artinya kita mau input apa, maka tipe datanya atau wadahnya harus disesuaikan. Jangan sampai misalnya kita mau naruh mau naruh sepatu, kita siapkan wadahnya katakanlah kulkas, itu nggak boleh, karena sepatu itu akan kita taruh di rak, maka harus kita siapkan rak itu sebagai wadahnya. Kalau kita mau nyimpan uang ya kita siapkan celengannya ya, karena itu untuk menyimpan uang kan, seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar tentang tipe data dan nilai awal. Nah, dalam sebuah variabel itu ada tipe dari variabel itu ada string, ada numerik ya, ada boolean. Dalam tipe string ya, kalau bicara masalah string itu berarti inputannya nilainya itu berupa karakter ya, itu berupa karakter atau berupa teks ya, berupa teks ya, berupa teks ya, berupa teks. Contoh nih misalnya, nah dengan memberikan spasi kosong, contoh misalnya nama, kode barang, nilai ya, nilai ini kalau di sini string angka pun sebenarnya masuk gitu kan, sebenarnya masuk, tapi nanti ketika angka masuk tidak dianggap sebagai sebuah bilangan ya, karena tipe string ini ya, variabelnya kita kasih ini ya, nilai awalnya kita kasih petik 2, kita kasih petik 2, kita kasih petik 1 boleh, petik 1 boleh, petik 2 boleh, seperti ini ya. Contoh lagi ini misalnya, bisa saya contohkan seperti ini misalnya, variabel yang bertipe string ya, nama, seperti ini boleh ya. Atau ini bernilai imam, nah ini sebuah variabel yang memiliki sudah bernilai. Tapi kalau ini memang sebuah nilai awal yang kosong harus kita input nantinya ya. Atau seperti ini, nah, ini boleh, ini variabel, penulisan variabel yang bertipe string ya. Atau nilai matematika 70, tapi ini bukan dianggap sebagai sebuah bilangan 70 nantinya ya. Nanti ini dianggapnya sebagai ya bukan angka 70, tapi seperti teks aja gitu kan, yang tidak bisa dihitung. Beda halnya ketika seperti ini nanti. Nah, ya seperti ini beda halnya. Kok ini nilai 70 ya ini. Jadi ini kita berbicara masalah string dulu. Bahas string itu kita gunakan petik 1 atau petik 2, boleh bernilai, boleh memang nilai awalnya kosong ya. Saya lanjutkan untuk numerik. Numerik itu adalah sebuah bilangan ya, boleh bilangan bulat atau yang lainnya ya, itu kan, dan membedakan nilai 0 ya. Contoh kayak gini misalnya, A, atau misalnya bilangan 1 0 ya. Ini sebuah variabel karena nanti ini merupakan variabel yang nantinya akan diinputkan sebuah angka atau bilangannya. Atau misalnya ini juga dikatakan bahwa ini sebuah variabel yang memiliki nilai 10 gitu kan ya. Jadi ingat, kalau memang itu angka, untuk angka ya, contoh misalnya persegi panjang ya, persegi panjang, kita akan menghitung luas persegi panjang. Variabelnya apa saja? Ada luas ya, ada panjang, ada lebar. Nah, itu sebuah variabel. Nah kan rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 10 ya. Ketika dirumuskan luas sama dengan 100 kan, berarti semuanya kan angka semua. Maka variabelnya ada yang pertama L ya, misalnya gini, L sama dengan 0, kemudian panjang sama dengan 0,
kemudian lebar jangan sama itu luas ini, lebar ini LB ya sama dengan ini kan ya, kita kalau lagi gini, luas sama dengan panjang kali ya LB. Nah, ya ingat ini harus sama, L nya besar. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ketika kita akan menghitung dari rumus ini, maka semuanya jangan sebuah variabel, luas 0, panjang 0, lebar 0, karena ini bertipe angka, ini bertipe number ya, numbering ini bertipe angka tadi ya, bilangan ya. Maka harus dideklarasikan ya. Jadi bukan ada ya, mahasiswa yang kemarin seperti ini saja, ya salah dong. Luas itu juga merupakan sebuah variabel yang hasil perkalian dari panjang kali lebar yang berbentuk angka, maka harus dideklarasikan seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada lagi tipe boolean ya, tipe boolean dengan true false ya, artinya nanti akan memberikan keterangan benar atau salah ya. Kemudian tipe data date ya, date itu untuk ini ya, untuk bisa date, bisa waktu dan sebagainya ya. Nah ini contoh nih ya, ini contoh. Tadi saya katakan bahwa dalam sebuah variabel, dalam sebuah algoritma, contoh gini, saya akan membuat algoritma misalnya gini, buatlah algoritma menghitung luas persegi panjang. Pertama mulai ya, yang kedua tadi ingat di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa ada yang namanya deklarasi variabel. Nah, ketika kita akan membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang, maka variabel yang harus kita siapkan apa dulu deklarasikan? Ya berarti luas. Ya, sama dengan 0 karena ini bertipe angka. Luas, panjang sama dengan 0. Lebar ya. Lebar sama dengan 0. Ini kan. Yang ketiga itu input data, input ya, dalam sebuah algoritma itu input. Nah, apa yang kita inputkan? Kita lihat ke presentasi. Input nama, input kode barang, input kota, input bilangan seperti ini ya. Jadi inputannya jika variabelnya banyak ya, maka yang diinputkan ya boleh seperti ini atau satu boleh juga kayak gini ya. Jadi ini inputnya seperti ini, boleh. Nah ini ya, jadi ini diinput apa? Variabelnya. Contoh nih misalnya, ini variabelnya apa? Luas, panjang, lebar. Kalau kita mau menghitung luas persegi panjang, apa yang diinputkan? Yang diinputkan kan panjang sama lebarnya, bukan luasnya. Luas itu hasilnya ya. Yang diinputkan berarti panjang, koma, lebar. Ini ya, lebar. Ya. Kemudian yang keempat itu prosesnya ya. Nah, yang keempat prosesnya. Prosesnya itu apa? Luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Yang kelima hasilnya, tampil. Apa yang ditampilkan kira-kira? Ya yang tampil hasil luasnya L, ini hasilnya. Kan hasilnya luas, ini hasilnya. Kemudian keenam selesai. Nah, inilah urutan ya. Urutan atau algoritma untuk menghitung luas persegi panjang itu seperti ini ya. Seperti pertemuan awal saya pernah menyampaikan ke teman-teman semua bagaimana urutannya untuk tadi ya, menghitung, bukan mengirim surat kan seperti ini, mulai menyiapkan kertas surat, amplop, pena, menulis surat, memasukkan surat ke dalam amplop, menulis alamat tujuan dan sebagainya. Ini sebuah algoritma ya, algoritma. Atau misalnya algoritma cara makan ya, mulai itu kan ya, jadi harus ada mulainya. Mulai ambil piring, ambil sendok ya, atau mungkin mulai cuci tangan ya, mulai yang kedua cuci tangan ya. Karena ini merupakan urutan dalam sebuah kehidupan sehari, nggak perlu ada variabel, nggak apa-apa urutan. Tapi dalam sebuah proses untuk pemrograman perhitungan itu ada karena itu ada inputannya, ada variabelnya. Karena ada inputan, kalau ada inputan itu ada variabel. Itu algoritma kayak tadi, misalnya algoritma cara makan bagaimana ya, kemudian algoritma mandi bagaimana, tidur bagaimana, itu sebuah urutan yang harus dilalui ketika orang itu mau ini ya. Kemudian saya lanjutkan print. Nah,
print ini itu merupakan untuk menampilkan data ya dari yang diinputkan ya. Print nama, print ini sesuai dengan sesuai dengan nama variabelnya. Jadi di sini Anda boleh perintahnya adalah print L untuk menampilkan variabel L ini ya. Nah di sini ada yang contohnya pakai tanda petik boleh ya, pakai seperti ini juga boleh ya. Ini ada macam ini kayak gini. Jadi cara menampilkannya boleh print, boleh tampil ya. Jadi mulai atau awal program, variabel, input data, proses, menampilkan atau print boleh, tampil boleh ya. Kemudian selesai ya. Dan selanjutnya ini ya, pemberian nilai dalam program. Tuh contoh seperti ini ya. Jadi tadi saya ke teman-teman sudah mengatakan bahwa ketika variabel itu dia nilai awalnya ada petik 2 atau petik 1-nya seperti ini, maka dia dianggap sebagai teks ya, sebagai teks dianggapnya. Contoh, ketika Anda alamat ya variabelnya pakai petik 2 karena dia bukan angka, bukan bilangan, dia teks gitu kan, seperti ini. Tapi kalau memang itu sebuah nilai mata uang ya, kemudian angka, itu jangan pakai petik 1, maka seperti ini ya. Ini contoh Anda lihat saja nih. Nah, ini penjumlahan ya, jangan dikasih petik seperti ini. Kalau petik seperti ini nanti namanya adalah huruf teks ya, bukan perkalian kalau seperti nantinya ya. Nah ini kalau kayak gini salah, nggak boleh karena dia sebagai teks ya. Kalau dia sebagai teks harus dikasih petik 2 atau petik 1. Gapok seperti ini benar karena ini sebuah angka yang nantinya mungkin akan dijumlahkan. Kalau kayak gini salah, ini bukan angka, ikutnya teks nantinya ya. Nilai seperti ini boleh ya. Nah ini karena dia adalah teks ya. Kalau kayak gini juga boleh karena dia adalah ini. Justru kalau kayak gini Anda salah, karena ini sebuah nilai yang nantinya akan dihitung. Jadi sebuah variabel yang nantinya itu akan berbentuk angka, nomor ya, yang nantinya akan dilakukan perhitungan ya, atau mungkin perkalian, penjumlahan, pengurangan atau apa rupiah. Itu variabel itu jangan dikasih petik 1 karena dia sebagai nomor, sebagai number, sebagai angka ya, bilangan ya. Termasuk rumus itu jangan dikasih petik 1. Nanti kalau dikasih petik 1, rumus itu jangan sebagai teks ya, bukan rumus ya. Jadi itu saya kira Anda paham lah ya, saya kira Anda paham. Saya lanjutkan. Nah ini ada percabangan, ada if dan else. Saya kira ini nanti dulu, saya mungkin ke contoh dulu ya. Nah ini contoh nih, algoritma menghitung jumlah 2 bilangan yang dimasukkan ke dalam masukkan dan menampilkan hasilnya. Seperti ini contoh. Mulai jumlah 0 bilangan. Ini sebenarnya gini teman-teman ya, ini saya contohkan kayak gini. Ini kan menghitung jumlah 2 bilangan yang berbeda. Yang pertama mulai kan menghitung jumlah 2 bilangan yang berbeda. Kira-kira jumlah bilangan yang berbeda itu apa nanti misalnya? Berarti jumlah bilangan boleh Y sama dengan A plus B, kan nggak apa-apa, menghitung jumlah bilangan yang berbeda. Atau ada yang Y mungkin bil 1 boleh bil 2, nggak masalah. Jadi variabel itu sebenarnya juga Anda bisa menentukan sendiri, kecuali memang variabel itu melekat pada objek tersebut. Contoh tadi misalnya nama itu mahasiswa, itu jelas variabelnya nama, itu karena udah melekat. NIM, nama, prodi, kelas itu udah jelas. Tapi kalau kayak misalnya menghitung jumlah bilangan yang memang variabel itu kita bisa menentukan sendiri, silakan, bebas. Mungkin di bil 1, mungkin A B C D, atau mungkin X plus Y, nggak masalah. Karena variabel ini kita sudah menentukan. Kemudian gini misalnya dalam mata kuliah, silakan variabelnya udah jelas. Dalam mata kuliah ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, sudah jelas, ada SKS itu sudah jelas. Jadi nggak bisa kita memang menggantinya gitu kan. Kemudian dalam misalnya berita, objeknya berita, variabelnya apa? Mungkin nomor berita ya, kemudian judul berita,
isi berita. Itu variabel itu juga kita bisa penentukan sendiri sebenarnya ya kalau berita kayak gitu. Tapi kalau kayak mahasiswa, dosen itu kan sudah memang melekat variabel itu ya. Nah, jadi ini kayak gini, nanti ketika menjumlahkan dua bilangan yang berbeda, maka yang pertama kita deklarasikan variabel dulu. Y sama dengan 0 ya. Misalnya X sama dengan 0 ya. Kemudian Z sama dengan 0. Yang ini buat 3, yang diinputkan apa? Input ya, diinputkan apa ya? Diinputkan berarti kan X, Y, Z. Nah, ini kan inputannya. Nah, keempat rumusnya Y prosesnya sama dengan X plus Z ya. Kemudian kelima tampilnya apa? Yang tampil kan hasilnya Y. Kemudian 6 selesai. Nah, selesai seperti ini ya. Ini hampir sama seperti ini ya, sama saja. Ini cuman variabelnya dia pakai bil 1, bil 2. Nah, ini ya. Ingat kalau kita membuat sebuah perhitungan apa semuanya dianggap variabel, maka dideklarasikan di awal. Yang diinputkan cuma bil 1, bil 2. Karena jumlah ini sebagai hasil dari penjumlahan ini. Boleh print, boleh tampil ya. Ini tampil boleh, print boleh, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, contoh nih. Algoritma masukkan nama, alamat, kota ya, cuma kayak gini saja. Algoritma memasukkan nama, alamat, dan kota. Mulai variabelnya nama, kemudian alamat, kota, input nama, alamat, kota, selesai. Udah selesai. Ini kan memasukkan. Kalau saya tambahkan misalnya, buatlah variabel algoritma masukkan nama, alamat, dan kota, kemudian tampilkan variabel tersebut, maka di sini adalah validasi ada proses di sini. Itu proses penyimpanan ke dalam memori ya, proses penyimpanan ke dalam memori. Kemudian di sini yang kelima itu adalah print atau tampil boleh. Print harus sebenarnya harus sama variabelnya, besar hurufnya kecil sama, alamat, kota harus sama nih. Ini kan variabelnya sama nih. Kalau ini A-nya besar ya ini A-nya besar, ini juga A-nya besar ya. Selesai. Nah, seperti ini. Ini kan algoritma masukkan nama, alamat, kota, kemudian tampilkan semua variabelnya. Nah, ini seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini kalau misalnya inputan sebuah variabel yang bertipe teks seperti ini. Oke, teman-teman. Ini latihannya. Nih teman-teman diperhatikan, ini sebuah latihan ini yang nanti ini datanya silakan nanti ini dicoba ya. Kemudian kalau sudah coba tolong algoritmanya pakai ini saja tadi 1 2 3 saja ya. Nanti dikirimkan di e-kuliah ya. Jadi di e-kuliah jawabannya dari ini, dari latihan ini Anda kirimkan di e-kuliah ya. Dikasih nama, kemudian ditulis dalam satu komentar saja, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak usah banyak komentar ya. Jadi satu mahasiswa menjawab satu komentar, tapi dalamnya ada 4 soal ini ya. Ya itu mungkin 4 soal lah, sebisanya lah nanti gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.